kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita berjumpa kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Doa saya, saudara dalam keadaan sukacita, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa, kami bersyukur karena hari ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Allah. Oleh karena itu berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Namun saya membaca untuk kita semua ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan memberikan tema firman Tuhan. Tema renungan ini adalah rahasia tetap bersuka cita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara bersuka cita? Di tengah pandemi COVID-19 ini, barangkali banyak di antara kita yang sedang mengalami peristiwa yang memilukan. Mungkin ada di antara kita yang sedang terinfeksi virus ini, atau ada yang kehilangan anggota keluarganya, saudaranya, temannya, sahabatnya, koleganya, atau siapa saja orang yang ia kasihi. Dan bahkan efek dari COVID-19 ini mulai terjadi kesulitan ekonomi. Mungkin ada yang di PHK, gajinya dipotong oleh perusahaan, sulit mendapat pemasukan, dan berbagai persoalan lainnya yang mengikuti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa saja hal-hal tersebut di atas membuat kita kehilangan sukacita, membuat kita kehilangan semangat, pengharapan, dan optimisme. Namun firman Tuhan datang kepada kita melalui tulisan Rasul Paulus supaya kita tetap bersuka cita senantiasa. Kenapa, saudaraku? Karena sukacita kita sebagai orang-orang percaya adalah di dalam Tuhan, yaitu karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita bersukacita karena Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah mengampuni kita dan menganugerahkan kehidupan yang kekal kepada kita. Walaupun untuk sementara waktu kita harus bergumul bahkan menderita di dalam dunia yang fana ini. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Filipi, bahkan kepada kita hari ini, supaya kita tetap bersukacita. Kenapa? Karena Rasul Paulus merupakan contoh sekaligus teladan dalam hal bersukacita. Dengar saudaraku, ketika Rasul Paulus menulis surat ini, sebenarnya ia sedang berada di dalam penjara. Artinya saudaraku, sekalipun Rasul Paulus berada di dalam penjara, artinya sedang menderita, sedang sengsara, teraniaya, penuh kesusahan, penuh kesulitan, penuh dengan berbagai-bagai persoalan hidup karena Injil Kristus. Namun Rasul Paulus berkata, aku tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kenapa Paulus bisa bersuka cita senantiasa? Walaupun secara badani ia sangat menderita karena dianiaya oleh karena Injil Kristus. Kenapa? Karena sukacitanya adalah di dalam Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupnya, dan bukan di dalam harta kekayaan, bukan di dalam harta duniawi, bukan di dalam uang, pangkat, jabatan, dan popularitas yang akan segera binasa, yang hanya bersifat sementara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh karena itu, walaupun kita sedang mengalami persoalan di dalam rumah tangga, masalah karir,
gangguan kesehatan, masalah dalam studi, persoalan dalam dunia bisnis kita, dan berbagai tekanan-tekanan lainnya yang sedang menekan kita. Seharusnya kita orang-orang percaya, kita orang-orang Kristen, kita orang-orang percaya beriman kepada Yesus, tidak mengganggu sukacita kita dengan keadaan yang sedang kita alami. Kita tetap bersukacita. Kenapa? Karena sejatinya sukacita itu tidak ditentukan dan tidak dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam dunia ini, melainkan oleh Dia Yesus yang ada dan tinggal di dalam kita. Haleluya. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita tetap bersukacita di dalam Tuhan? Ada 3 hal yang harus kita jaga supaya kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Yang pertama, kita harus menjaga kesehatan hati. Ayat yang kelima tadi dikatakan di sana, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Kebaikan hati tidak hanya dilihat dan dirasakan oleh orang-orang tertentu saja, tetapi Alkitab berkata, hendaklah kebaikan hati kita diketahui, dirasakan, dialami oleh semua orang, kapan saja, di mana saja orang itu berada. Artinya saudara, kebaikan hati adalah tanda hati yang sehat. Hati yang sehat pasti berisi dengan hal-hal yang baik. Dan hal-hal yang baik itulah merupakan sumber sukacita. Dengan kata lain saudara, bahwa di mana ada kebaikan hati, di situ pasti lahir sukacita yang sejati. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, hati yang sakit atau hati yang tidak sehat, dengar baik, tidak akan pernah bersukacita di dalamnya, tidak pernah merasa gembira, tidak pernah ada rasa kebahagiaan. Kenapa? Karena di dalam hati yang sakit, karena di dalam hati yang tidak sehat, menyimpan hal-hal yang tidak baik. Hati yang sakit adalah hati yang di dalamnya penuh konflik, penuh luka, penuh kepahitan, penuh kebencian, penuh dendam, penuh iri, penuh dengan kedengkian. Dan orang yang memiliki kondisi hati semacam itu, sekali lagi tidak akan pernah bisa hidup di dalam sukacita yang sesungguhnya. Bahkan ia tidak mengekspresikan wajah yang berseri-seri. Kenapa? Karena hatinya sedang bermasalah. Dengar saudaraku, biasanya jika seseorang hatinya penuh kepahitan, pasti kata-katanya pun pahit. Pasti kata-katanya menyakitkan, melukai, bahkan merugikan, bahkan bisa membunuh orang lain. Itulah sebabnya Paulus menasihatkan Euodia dan Sintike yang sedang konflik di ayat yang kedua, agar mereka kembali sehati, sepikir, dan bersatu di dalam Tuhan. Kenapa? Karena hati yang dibiarkan terus-menerus ada konflik, akan terjadi perpecahan. Bahkan firman Tuhan tegaskan di dalam Amsal 4:23, jagalah hatimu, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, terpancar sukacita, dan terpancar kebahagiaan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan hati pasti memancarkan, memproduksi kebaikan serta sukacita. Di dalam Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira, hati yang gembira, hati yang bersukacita membuat muka berseri-seri. Artinya saudaraku, hati yang sehat akan terekspresi, terlihat dari wajahnya. Ada senyum kebahagiaan tanpa dibuat-buat. Ada senyum yang tulus, bukan dibuat-buat saudaraku. Artinya apa? Apa yang tampak dari luar merupakan cerminan atau gambaran yang sesungguhnya dari hati. Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan hati saudara? Apakah hati Anda sehat? Apakah hati Anda sedang sakit?
Jika Anda tidak bisa merasakan sukacita atau sulit bersukacita, bahkan kehilangan sukacita hari-hari dengan baik, itu mungkin karena hati Anda sedang sakit dan sedang bermasalah. Itu karena hati Anda tidak berisi dengan kebaikan, tidak berisi dengan kasih, tidak berisi dengan pengampunan. Sebab hanya dengan hati yang baik yang bisa mengeluarkan sukacita yang sejati. Saudara, jika hati Anda sedang sakit, terluka, pahit, kecewa, sekarang lepaskan pengampunan. Ampuni suamimu, ampuni istrimu, ampuni anak-anakmu, ampuni menantumu, ampuni mertuamu, ampuni saudaramu, ampuni teman-temanmu, ampuni rekan-rekanmu, ampuni siapapun orang yang pernah mengecewakan Anda, karena itu bisa mengganggu sukacita saudara. Dan sekarang, buka hati saudara, dan biarkanlah roh Tuhan memenuhi hati saudara. Biarkanlah firman Allah memenuhi hati saudara. Biarkan hati saudara diisi dengan kebaikan, diisi dengan kasih, diisi dengan pengampunan. Dengan begitu, hari ini Anda akan mengalami sukacita yang dahsyat dari Tuhan. Biarkan hati saudara dijaga dengan baik, sebab hati yang sehat akan merupakan kunci sukacita yang sejati. Yang kedua, menjaga kesehatan pikiran. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan di sana tadi, mari kita memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang indah dan menyenangkan hati Tuhan. Percaya atau tidak saudara, apa yang sedang kita pikirkan, entah itu baik, entah itu buruk, pasti akan mempengaruhi sesuatu yang kita jalani. Itulah alasannya mengapa kita harus dianjurkan untuk menjaga kesehatan pikiran. Sebab dengan berpikir sehat, dengan berpikir positif, akan membuat kita berbahagia, membuat kita bersukacita. Banyak pakar mengungkapkan bahwa berpikir positif baik bagi kesehatan jiwa dan raga kita. Bahkan dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa pikiran yang positif dapat mempengaruhi kadar kebahagiaan, kadar sukacita di dalam diri kita. Firman Tuhan tandaskan bahwa yang harus kita pikirkan di ayat yang ke-8 tadi, yaitu pikirkan semua yang benar. Artinya semua pikiran-pikiran yang jahat harus dibuang. Pikirkan semua yang mulia, pikirkan semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu kata firman Allah. Pikiran-pikiran yang seperti itu adalah pikiran yang sehat. Sebab dengan menjaga pikiran yang sehat, kita akan mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita yang sejati. Segala pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan, segera dibuang, segera tanggalkan dalam pikiran saudara, dan isi dengan pikiran-pikiran yang benar. Kolose pasal 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, itu pikiran-pikiran surgawi dan bukan yang di bumi. Firman Tuhan nasihatkan agar kita memelihara pikiran yang baik dan pikiran yang positif, karena apa yang kita pikirkan akan melahirkan kata dan tindakan kita. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Artinya, sebagaimana pikiran kita, begitu juga perilaku kita, begitu juga sikap kita, begitu juga kata-kata kita, begitu juga kehidupan kita keseharian. Jika pikiran kita baik, pasti kata-kata kita dan perbuatan kita baik. Sebaliknya, jika pikiran kita jahat, maka dengar, kata-kata kita pun maupun sikap kita dan tindakan kita pun akan jahat. Apabila pikiran kita tentang seseorang negatif, maka segala sesuatu yang kita ceritakan tentang seseorang itu pasti hal-hal yang jelek, pasti hal-hal yang buruk.
Apabila kita melihat orang sedang beli mobil, kita berpikir, kalau kita punya pikiran negatif, kita berkata itu hasil korupsi dan lain sebagainya. Jika pikiran kita tentang seseorang negatif, maka sebaik apapun yang dilakukan oleh orang itu, di mata kita selalu buruk. Penilaian kita selalu jelek. Orang berbuat baik dibilang pamer, orang pakai baju baru dibilang sombong, orang sedang ngobrol dibilang ngomongin aku dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang dasar pikirannya negatif. Orang yang punya pikiran negatif tidak pernah mampu melihat kebaikan dalam diri orang lain, termasuk dalam diri sendiri. Itulah sebabnya kenapa orang sering mengutuki diri sendiri, tidak menerima diri sendiri, ingin membunuh diri karena pikirannya tentang diri sendiri negatif. Yang berkata, aku jelek lah, aku tidak berguna lah, aku menyusahkan orang lain lah, aku hina dina lah, aku gagal, aku ini, dan itu. Sekarang saudara, mari perbaharui pikiran kita. Biarkan pikiran kita sehat. Sebab dengan pikiran yang sehat, membuat kita melihat orang lain, melihat Tuhan, melihat diri kita sendiri dengan baik dan benar. Orang yang memiliki pikiran yang baik dan positif akan dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 7 tadi dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, pikirkanlah hal-hal yang memuliakan Tuhan. Pikirkanlah hal-hal yang memuliakan ajaran Tuhan Yesus. Pikirkan hal-hal yang berguna dan bermanfaat bagi diri, bagi sesama dan lingkungan. Pikirkan hal-hal yang mendatangkan kemajuan bagi pekerjaan Tuhan, persatuan dan pembangunan tubuh Kristus. Pikirkanlah hal-hal yang mendatangkan perdamaian dan kebaikan bagi orang lain. Dengan begitu, saudaraku, kita akan hidup di dalam sukacita yang sejati di hadapan Tuhan. Yang ketiga, menjaga kesehatan hubungan dengan Tuhan. Ayat yang ke-6 tadi di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, baik di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kekhawatiran salah satu tanda gangguan hubungan dengan Tuhan. Sebab Alkitab katakan, kekhawatiran adalah tanda orang tidak beriman, tanda orang tidak percaya Tuhan, bahkan tanda orang yang ragu tentang kuasa Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan merupakan penghalang sekaligus penghapus sukacita dalam hati seseorang. Kenapa? Karena orang yang hidup dalam kekhawatiran tidak akan pernah merasakan sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan, yang ada panik, ya kan? Yang ada was-was, yang ada ketidaktenangan. Orang khawatir pasti susah tidur, tidak tenang, gelisah, dan akhirnya jatuh sakit. Orang-orang yang hidup dalam kekhawatiran tidak pernah bisa hidup di dalam sukacita yang sejati. Saudara, bagaimana supaya kita keluar dari kekhawatiran? Mari membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Mari bangun hubungan saudara dengan Tuhan melalui doa. Melalui doa di hadapan Tuhan, melalui penyembahan di hadapan Tuhan, melalui persekutuan yang erat dengan Tuhan. Mari dengan engkau berdoa, engkau sedang membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Melalui permohonan, bahkan melalui ucapan syukur, saudaraku. Bukan kebahagiaan itu yang membuat kita bersyukur, tetapi dengan bersyukur membuat kita bersukacita, membuat kita berbahagia. Oleh karena itu, saudaraku, apapun yang terjadi, apapun yang sedang kau alami, bangun hubungan saudara dengan Tuhan. Sebab dengan begitu, engkau akan mengalami sukacita yang dahsyat dan luar biasa dari Tuhan. Mulai hari ini, apabila saudara, hubungan saudara dengan Tuhan mulai renggang, mulai bermalas-malasan menyembah Tuhan, mulai tidak lagi suka berdoa, tidak suka menyembah, tidak suka baca Alkitab, tidak suka beribadah. Sekarang dengar baik, bangun hubungan saudara dengan Tuhan. Naikkan doa-doa saudara kepada Tuhan. Naikkan permohonan-permohonan saudara kepada Tuhan secara konkret. Dan terus bersyukur dalam segala keadaan. Dengan begitu, engkau akan bersukacita apapun situasi, kondisi, keadaan yang sedang engkau hadapi. Oleh karena itu saudara, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini,
membuat kita tetap bersuka cita apapun yang sedang kita alami. Dengar baik, jaga kesehatan hati, jaga kesehatan pikiran, jaga kesehatan hubungan dengan Tuhan, dan dengar dan terimalah sukacita yang sejati dari Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Shalom.